Zoya dan Mahi mengunjungi panti asuhan untuk mengatur ulang tahun Aditya. Mahi mengatakan, keluarga Huda sangat terikat dengan panti asuhan ini. Jika kita mengadakan pesta di sini, keluarga Huda pasti akan tiba. Anggota perusahaan Zoya juga sampai di sana untuk membantunya. Mahi menelepon ke rumah Huda. Ibu Aditya menghadiri panggilan dan mengundang seluruh keluarga ke acara tersebut. Mahi berpura-pura bahwa mereka seharusnya mengatur acara untuk anak-anak. Aditya menolak untuk menghadiri pesta. Tapi Arjun Huda meyakinkan dia dan meminta dia untuk menghadiri pesta demi anak-anak. Ibu Puja mencapai panti asuhan untuk membagikan kue kepada anak-anak. Secara tidak sengaja, dia menabrak Zoya dan merusak gaunnya. Kemudian dia menawarkan sari puja ke Zoya. Ibu Mahi menggonggong pada Nur karena duduk di rumah dan menonton serial dengan malas. Kemudian dia mendengar bel berbunyi. Nur membuka pintu. Seorang anak kurir memberinya surat tertutup untuk Yas Aurora. Aditya Huda dan keluarganya sampai di panti asuhan. Anak-anak menyambutnya dengan meneriakkan ucapan selamat ulang tahun. Zoya kemudian memainkan AV kehidupan Aditya dan Puja. Aditya mendidih saat menonton AV. Kemudian Zoya datang, mengenakan sari puj dengan kue di tangan. Aditya berlari ke arahnya dan membuang kue itu. Akhirnya, dia mulai melecehkannya dengan sangat buruk dan Zoya menangis seperti anak kecil. Aditya melempar kue dan menyalahkan Zoya karena ditipu oleh Yas. Aditya marah pada Zoya karena terlalu pribadi dan Zoya menyalahkannya karena menjadi pribadi. Zoya lebih lanjut memberitahu Aditya bahwa dia tidak punya masalah dengannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa Puja telah merencanakan pesta ulang tahun kejutan untuknya dan dia hanya memenuhi keinginan terakhirnya. Zoya memberitahu Aditya bahwa Puja mencintainya lebih dari siapapun. Saat Aditya akan pergi, Zoya menanyainya mengapa dia tidak percaya bahwa Puja tidak menipu dia dengan Yas. Aditya semakin marah dan menunjukkan foto-fotonya dan mengatakan bahwa Puja dan Yas berselingkuh. Aditya dihentikan oleh ayahnya yang menyuruhnya berhenti membuat keributan. Aditya kehilangan ketenangannya dan memberitahu ayahnya bahwa dia berselingkuh dan ayahnya menamparnya. Di samping itu, Nur menyeka minuman yang jatuh di amplop dan menemukan bahwa amplop itu memiliki beberapa dokumen resmi. Di adegan lain, saksi mencapai tempat itu dan memanggil seseorang. Dia kemudian menerima perintah untuk meninggalkan uang di dalam mobil dan pergi. Zoya terus berpikir bahwa Yas menyatakan bahwa dia hanya mencintainya. Saat dia kembali ke rumah, Zoya diculik dan begitu dia membuka matanya, dia menemukan dirinya di sebuah ruangan yang penuh dengan foto-foto Yas dan Puja. Zoya melihat foto-foto itu dan Aditya masuk ke kamar. Dia kemudian mengejek Zoya dan mengatakan bahwa Yas mengkhianatinya. Aditya memberitahu Zoya bahwa dia akhirnya membalas dendam padanya dan Zoya meninggalkan ruangan. Nur melihat surat cerai di amplop dan dia segera menelepon ke rumah. Ibu Yas kemudian berteriak pada Nur dan dia pergi dengan tergesa-gesa. Arjun sedang menunggu Aditya dan saat dia kembali, dia menanyainya karena terlambat. Aditya mulai menangis. Dia menyalahkan Zoya karena membuat kekacauan dan memberitahu Arjun bahwa Puja menghancurkan hidupnya. Aditya menyatakan bahwa ayahnya berselingkuh dan mengatakan bahwa dia meninggalkan rumah untuk wanita lain tetapi kemudian kembali ke rumah setelah beberapa hari. Aditya mengatakan bahwa dia membenci penipu dan mengatakan bahwa Puja adalah orang yang menghiburnya saat perselingkuhan ayahnya terungkap dan sekarang dialah yang berselingkuh. Arjun menghibur Aditya. Zoya mencapai rumah dan patah hati melihat foto-foto Yas dengan Puja. Nur mencoba menghibur Zoya dan segera Mahi mulai menghasutnya dan memintanya untuk mengajukan pengaduan polisi terhadap Aditya. Zoya memberitahu Mahi bahwa dia akan mengajukan keluhan besok.
Zoya memberitahu Nur dan Mahi untuk meninggalkannya sendirian dan segera Nur menyadari surat cerai resmi yang dikirim oleh Yas ada di kamar Zoya. Nur mencoba menyembunyikan surat-surat itu dari Zoya, tetapi dia memperhatikan surat cerai. Zoya sangat terkejut dan tidak percaya bahwa surat-surat hukum memiliki tanda tangan Yas. Dia mulai menangis dan hancur. Mahi dan ibunya datang ke kamar Zoya dan memperhatikan surat cerai. Arjun mencoba membuat Aditya mengerti bahwa mungkin Puja tidak menipu dia dan Aditya menghentikannya karena dia ingin melupakan semua hal itu. Zoya tidak siap untuk percaya bahwa Yas berselingkuh dan salah paham bahwa Aditya berada di balik semua ini. Dia mengunjungi rumahnya untuk menghadapinya. Di adegan lain, seorang eksekutif dari panti asuhan datang dan menyerahkan beberapa surat penting dari barang-barang Puja. Aditya membuka amplop dan menemukan surat cerai dan terkejut melihat surat-surat hukum yang memiliki tanda tangan Puja di atasnya. Aditya menunjukkan kertas yang sama kepada Arjun dan mengatakan kepadanya bahwa Puja berselingkuh dan ingin meninggalkan suami dan sahabatnya untuk orang lain. Dia menangis dan mulai memikirkan waktu yang dia habiskan bersama Puja dan Arjun mencoba menenangkannya. Zoya mencapai rumah Aditya dan memberitahu Aditya bahwa dia perlu bicara. Zoya berbicara tentang surat-surat dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengirim surat cerai palsu kepadanya. Ayah Aditya, Harshvardhan Huts, mencoba menelepon polisi tetapi Arjun menghentikannya. Zoya terus menyalahkannya karena melakukan semua ini dan Aditya mencoba menjelaskan bahwa dia belum mengirim surat-surat. Dia kemudian menunjukkan padanya surat cerai yang Puja kirimkan kepadanya dan Zoya terkejut. Zoya kaget melihat surat cerai ditandatangani oleh mendiang suaminya Yas. Dia mengatakan bahwa Yas menandatangani surat-surat tapi Puja tidak menandatanganinya. Aditya terkejut mengetahui bahwa Puja tidak menandatangani surat-surat dan baik Zoya maupun Aditya tidak dapat mempercayai diri mereka sendiri. Zoya berjalan menjauh dari rumahnya dan Aditya pergi ke kamarnya. Saksi melihat Zoya dan bertanya padanya tetapi yang terakhir meninggalkan kamar Aditya. Saksi pergi dan bertanya kepada Ibu Aditya tentang apa yang terjadi. Ibu Aditya memberitahu saksi bahwa Puja telah mengirim surat cerai ke Aditya dan Arjun menyela dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menandatangani surat-surat. Saksi pergi dan memberitahu Aditya bahwa Puja tidak menandatangani surat cerai yang berarti dia tidak ingin meninggalkannya. Tapi Aditya tidak setuju dengan itu dan masih percaya bahwa Puja selingkuh. Kemudian, Arjun memberitahu Aditya bahwa dia seharusnya tidak berbicara dengan Zoya dengan cara yang kasar, tetapi Aditya mengatakan kepadanya bahwa dia pantas menerima semua kebenciannya karena dia masih percaya pada suaminya Yas. Arjun memberitahu Aditya tentang keadaan pikiran Zoya yang terganggu. Aditya pergi mencari Zoya. Dalam adegan lain, saksi mengenali Zoya dan mengetahui identitas aslinya. Zoya berjalan sendirian di jalanan dan mulai membayangkan percakapannya dengan Yas di mana dia mengatakan bahwa dia ingin mengatakan yang sebenarnya tetapi tidak bisa mengatakannya. Zoya menamparnya dan mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya bahwa dia percaya padanya dan cintanya. Sementara itu, Aditya melihat Zoya berjalan di jalan dan berbicara sendiri. Dia kemudian membuang cincin yang diberikan kepadanya oleh Yas. Aditya mengambil cincin itu dan memperhatikan bahwa nama Puja yang tertulis di atasnya. Mahi bertanya kepada Nur tentang Zoya dan Nur menyuruhnya untuk mengajukan laporan hilang di kantor polisi. Aditya sampai di rumah dan bertanya-tanya bahwa Puja tidak menandatangani surat cerai, tetapi kemudian dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan bingung lagi. Aditya memutuskan untuk menyimpan cincin itu sendiri. Nur mulai mencari Zoya dan Ibu Yas menyuruh Mahi untuk ikut dengannya. Sampai saat itu Zoya kembali ke rumah. Aditya pergi ke klub dan mabuk. Di sisi lain, Zoya mengingat momen kilas balik dengan Yas dan juga kematiannya yang tragis. Dia kemudian ingat apa yang semua Aditya katakan padanya tentang kisah cinta Yas dan Puja. Zoya memegang gaun pengantinnya. Dia berpikir tentang Yas dan bagaimana dia mengkhianatinya. Dia memegang Mangalsutra dan mengingat saat Yas memberinya hadiah yang sama pada hari pernikahan mereka. Ayah Aditya, Tuan Huda, khawatir memikirkan menantu perempuannya yang sudah meninggal.
Pooja ingin cerai dari anaknya Aditya. Dia mengatakan segalanya menjadi lebih buruk dan marah pada Zoya karena merusak reputasi keluarga mereka. Di samping itu, Nur mengkhawatirkan saudara perempuannya Zoya. Nur yang khawatir pergi ke ibu Yas tetapi Mahi memintanya untuk tidak mengganggu ibunya. Mahi mengejek Nur tentang saudara perempuannya Zoya dan memintanya untuk tumbuh dewasa. Nur memperingatkan Mahi dan mengatakan kepadanya bahwa dia ada di sana untuk melindungi saudara perempuannya, Zoya. Aditya sedang minum di klub dan menari bersama beberapa orang asing. Seorang gadis mencoba menggodanya dan Aditya memutuskan untuk bersenang-senang. Nur memanggil Aditya untuk menanyakan apa yang dia katakan kepada Zoya yang membuat saudara perempuannya mengunci diri di kamar. Zoya pergi ke kamar mandi dan mengingat apa yang dikatakan Aditya tentang Yas dan Pooja. Dia memotong pergelangan tangannya dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Aditya, Nur dan Mahi membuka kamar mandi dan menemukan Zoya tidak sadarkan diri. Aditya mengangkat Zoya dalam pelukannya dan membawanya ke rumah sakit bersama Nur. Aditya mencoba membuat Zoya diterima tetapi pihak berwenang menolak untuk mengutipnya sebagai kasus bunuh diri. Nur memberitahu Aditya bahwa dia tidak dapat mendengar detak jantung Zoya. Aditya sengaja mendengar Mahi mengatakan sesuatu terhadap Zoya. Dia memegang lengannya dan membawanya keluar dari rumah sakit. Dia meminta Mahi untuk memperhatikan Zoya tetapi dia tidak mendengarkannya dan bertanya kepadanya mengapa dia menyelamatkan Zoya setiap saat. Aditya terus berdiri di luar kamar Zoya dan berdoa untuk kesejahteraan.